Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmad Jaduli dari NIM 056. Saya izin mempresentasikan tentang judul presentasi kelompok kami, yaitu efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Alokasi dan distribusi pendapatan. Efisiensi alokasi ini tuh ngomongin gimana sumber daya atau barang dibagiin ke orang-orang atau aktivitas dengan cara yang optimal. Jadi nggak ada yang mubazir. Dalam konteks Islam, efisiensi nggak cuma soal memaksimalkan keuntungan, tapi juga harus adil dan nggak merugikan orang lain. Lalu di Pareto efisiensi, pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu. Pertukaran pada dasarnya tuh halal, ya nggak boleh ada riba atau goror. Lalu transaksi tersebut haruslah jujur dan juga transparan. Lalu keseimbangan konsumsi, Islam mengatur biar nggak ada konsumsi berlebihan atau tabzir atau terlalu pelit. Jadi ada prinsip moderasi, cukup untuk diri sendiri, dan kalau bisa bantu orang lain ya bantu. Contoh kasus, kalau misalnya ada 2 orang, si A konsumsi lebih banyak karena penghasilannya tinggi, sementara si B nggak bisa penuhi kebutuhan dasar. Dalam Islam ini jadi perhatian, si A bantu si B lewat zakat atau sedekah supaya konsumsi mereka lebih seimbang. Lalu selanjutnya, Pareto efisiensi. Pareto efisiensi itu kondisi di mana nggak ada orang yang bisa dibuat lebih baik tanpa merugikan orang lain. Jadi semua alokasi sumber daya sudah optimal. Misalnya punya 10 roti, dibagi 2 orang, Pareto efisiensi tercapai kalau roti itu nggak bisa diatur ulang tanpa bikin salah satu mereka rugi. Prinsip keseimbangan, Islam itu mengajar efisiensi tapi nggak lupa soal keadilan. Dalam sistem Islam, efisiensi yang cukup menguntungin segelintir orang kayak kapitalisme, jadi nggak dianggap cukup. Lalu contoh Islaminya tuh zakat dan wakaf itu bisa memperbaiki distribusi aset tanpa ngerugiin orang lain. Gambaran mudahnya tuh bayangin ada satu komunitas kecil, kalau cuma orang kaya yang terus nikmatin keuntungan dari efisiensi ekonomi, sedangkan orang miskin tetap kelaparan, itu nggak sesuai nilai Islam. Jadi Islam punya mekanisme buat distribusi kekayaan sambil tetap menjaga efisiensi. Selanjutnya, efisiensi dalam keadilan. Dalam ekonomi Islam, efisiensi dan keadilan itu nggak bisa dipisahin. Jadi yang mana efisiensi yang cuma fokus ke keuntungan tanpa memperhatikan keadilan itu nggak sesuai sama prinsip ekonomi Islam. Jadi prinsip keadilan dan dalam ekonomi Islam ini tuh bukan cuma soal distribusi pendapatan, tapi juga bagaimana sumber daya itu diperoleh dan dipertukarkan. Barang dan jasa yang diperjualbelikan harus halal dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Contoh kecilnya tuh zakat. Zakat adalah salah satu contoh terbaik. Zakat itu bukan hanya kewajiban, tapi juga sarana untuk redistribusi kekayaan. Dengan zakat, orang kaya membantu orang miskin tanpa merugikan diri sendiri. Ini adalah contoh nyata dari efisiensi dalam keadilan. Dan yang terakhir ada perbandingan konsep optimal solution ketiga sistem, kapitalisme, sosialisme, dan Islami. Kapitalisme itu, optimal solution dalam kapitalisme adalah memaksimalkan keuntungan bagi individu dan perusahaan. Pasar bebas itu diharapkan bisa menghasilkan efisiensi alokasi sumber daya karena setiap pihak berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tapi kelemahan dari kapitalisme ini seringkali mengabaikan keadilan sosial. Sistem ini bisa menghasilkan ketimpangan pendapatan yang tinggi karena yang memiliki lebih banyak modal atau sumber daya akan terus mendapatkan keuntungan lebih besar, sementara yang kurang beruntung tetap terpinggirkan. Lalu kedua ada sosialisme. Optimal sosialisme berfokus pada pemerataan pendapatan dan kekayaan. Ini diatur oleh pemerintah sendiri. Kelemahan dari sosialisme ini berusaha meskipun bagus untuk mengurangi ketimpangan, seringkali ada masalah dalam efisiensi karena terlalu banyak kontrol pemerintah yang bisa membatasi inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir adalah Islami. Optimal solution dalam ekonomi Islam adalah menggabungkan efisiensi dan keadilan. Fokusnya bukan hanya pada keuntungan materi, tapi juga pada distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat, wakaf, sedekah, dan lain-lain. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.